Suaranya belum dibuka, Master. Kedengaran? Ya, udah. Mati. Ini kedengaran ya? Ya udah. Kedengaran. Udah. Oke. Oke. Kita cukup menyuarakan ong aja ya, seperti saya tadi. Tapi jika ini mengganggu lingkungan, ini juga suara ini kan identik dengan keyakinan tertentu ya. Sebenarnya bukan keyakinan ini sebenarnya suara yang paling universal. Cukup diucapkan pelan nggak apa-apa. Oke, kita mulai. Duduk posisi tubuh bebas ya, sikap tubuh bebas. Kalau yang meditasi ong ini bisa rebahan boleh, nah, bersandar pun juga boleh. Yang penting untuk kepala dan tubuh kita ini lurus. Terus sadari bahwa saat ini kita sedang bermeditasi. Pejam mata pelan-pelan. Pejam matanya itu gini, pelan aja, tep gitu. Pejam mata. Bagi yang duduk, tangannya taruh di atas paha, tengadahkan ke atas, telapak tangannya. Rasakan kegelapan sementara. Biarkan pikiran mengembara, biarkan pikiran bebas mengembara. Amati saja pikiran bergerak kemana. Cukup diamati ya. Nggak usah memaksa berpikir tertentu. Cukup diamati saja. Alihkan untuk mengamati napas, naik turunnya napas. Bunyikan suara ong. Bunyikan lagi. Bunyikan lagi yang lebih pelan ya suaranya.
Demikian lagi. Oh. Demikian lagi. Oh. Lebih pelan lagi. Demikian lagi. Oh. Lebih pelan, demikian lagi. Oh. Sekali lagi yang lebih pelan. 2 kali lagi ya. Oh. Terakhir hanya di dalam hati. Gosok-gosok tangan, mata tetap terpejam. Usapkan ke muka, tarik ke atas, ke ubun-ubun, ke belakang kepala, ke leher, ke dada, ke paha, sampai ke ujung kaki. Buka mata perlahan-lahan saja. Selesai. Sampai di sini ada yang mau menyampaikan pengalamannya atau bertanya? Silakan. Kalau saya itu pas Ong tadi itu rasanya kayak damai gitu Mas. Jadi kayak menyatu frekuensi alam apa gimana ya? Tune in gitu, sedang tune in. Tune in. Ya. Seperti merasa tune in ya. Tapi terbatas oleh apa namanya, panjang bunyi ongnya itu kan terbatas napas kita kan yang nggak bisa terus. Iya. Yang lain silakan. Mas Firman mungkin mau menyampaikan sesuatu. Iya, Master. Tadi pertama sih yang dirasain ya ada rasa tenang, terus ada sempet kayak mau lepas, entah perasaan pokoknya kayak mau lepas apa gitu. Terus ada satu waktu ngucapin ong yang keberapa kali itu saya kayak nggak ngucapin tapi saya dengar ong, padahal kayak mulut udah berhenti gitu. Oke. Kayak gitu seper detik itu sebelum berakhir tuh kayak ong. Tapi ya mulut sebenarnya udah berhenti, kayak yang udah berhenti gitu, tapi masih ada suara itu gitu. Mas Fikri mungkin menceritakan pengalamannya. Masih terbayangnya lebih ke ini ya, ke Buddhism-nya gitu ya, kayak Buddhisme gitu. Ya. Jadi yang kebayang di kepala saya biksu gitu. Gitu kebayang kepala keren gitu gitu. Jadi yang terbayang di kepala kadang-kadang ucapin ong, kadang-kadang yang udah pernah saya lihat sebelumnya gitu.
Oh gitu. Ya, Iya iya. itu yang sedang di kuil sambil Oke. meditasi. Nah. Ada beberapa video ya, Ong itu bukan manusia yang membunyikan. Konon ceritanya sih itu getaran yang ditangkap oleh NASA tapi dikonversi menjadi suara. Tapi saya nggak yakin itu yang ditangkap NASA. Saya nggak yakin. Tapi bisa iya, bisa juga tidak. Hanya saja yang pasti ketika kita hening itu sampai pada kedalaman tertentu, itu suara ong itu ada di tubuh kita. Suara ong itu nyata ada. Saya berulang kali mengalami itu tanpa saya berbunyi itu. Nah, ong itu biasanya bersamaan dengan suara bunyi nging gitu atau ting gitu. Nah, kalau pengen mengalami itu, tutup telinga yang kuat-kuat. Itu telinga kita itu seperti ada bunyi nging ya. Itu. Terus jika kita masuk kepada kedalaman diri kita, nafas aja gitu. Sambil ngingnya ini dirasakan aja lama sampai pada kedalaman tertentu. Itu suara ongnya itu jelas banget. Kayak suara tawon yang lagi lagi berbunyi gitu. Nah, itu oleh orang Nusantara, oleh leluhur kita, bunyi ong itu dibunyikan dalam musik tradisional mereka, yaitu gong, gung gitu suaranya. Nah itu gong itu maksudnya itu menggetarkan suara ong, menggetarkan getaran semesta, menggetarkan getaran kosmos. Nah itu adalah biner yang paling awal. Nah biner yang ada di dalam tubuh kita itu yaitu kundalini tadi itu, api dan air yang bertemu. Api dan air bertemu itu bunyinya ong juga. Nah, itu gitu. Nanti saya posting nanti ke grup suara ongnya nanti saya posting ke grup. Ada lagi yang mau disampaikan? Enggak sih Pak. Itu kalau itu yang mau nanya lagi, yang pas meditasi kundalininya gini, itu berapa kali ya Pak? 9 kali. 3 kali pertama di dada, taruh di dada udaranya. Yang kedua naikkan ke leher 3 kali juga. Yang ketiga di kepala 3 kali juga. Yang ongnya juga 9 kali juga. Keseluruhannya 9 kali. Jadi kalau ong itu tadi itu biner yang di kosmos besar, kalau kundalini tadi itu biner yang ada di kosmos kecil gitu. Jadi gitu. Oh iya. Kali. Mas Nar. Oke. Lanjut dulu. Silakan Bos. Oke. Mas Nar, mau nanya. Waktu yang pembangkitan kundalini, waktu kita tarik arahkan udara itu ke dada, itu perut kita kempiskan atau cukup diniatkan aja udara itu naik ke dada? Sambil dikempiskan. Sambil dikempiskan ya? Sambil dikempiskan. Tadi saya lupa nyampaikan ya. Sambil dikempiskan. Siap. Terus juga diniatkan ke dada gitu. Sebenarnya itu satu teknik aja. Nanti kalau lama-kelamaan itu sebenarnya kempis sendiri.
Enggak tanpa kita niatkan untuk kempis itu ya. lama-lama. Tetapi itu enggak penting ya. Yang paling penting adalah menarik anusnya. Itu yang paling penting. Itu kunci supaya udara itu enggak keluar. Udara dan apinya enggak keluar dari melalui anus. Itu yang paling pentingnya di situ sebenarnya. Tarik anus ya. Supaya enggak bocor. Energinya enggak bocor gitu. Cuma saya kalau narik anus itu nggak bisa stabil, Master. Oh, enggak Kadang apa-apa, longgar. enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Memang itu kan faktor kebiasaan aja kok. Nanti lama-lama juga stabil juga. Enggak apa-apa itu. Jadi Master, saya kan tahun lalu sempat mendengarkan bunyi ongnya aja itu ya. Nah, itu bisa ini nggak sih, maksudnya bisa membantu juga untuk bermeditasi nggak? Jadi saya nggak ngucapin ong, tapi saya dengerin di YouTube meditasi ong gitu. Tahun kemarin saya Bisa dengan misalnya sering mendengarkan suara ong itu juga menyusun apa namanya susunan atom-atom kita. kalau terlalu banyak, waktu kemarin saya terlalu banyak. Maksudnya kadang-kadang dalam waktu, kalau pertama kali kadang-kadang merasa tenang gitu. Sini kalau lama-lama kadang-kadang buyar kali itu, meditasinya ya kali ya. Buyar gitu, jadi ingetnya yang lain-lain. Awalnya sih tenang. Kalau ingat yang lain nggak apa-apa, biarin aja, nggak usah dilawan, nggak usah dilawan. Kita meditasi ini tidak fokus ya. Fokusnya hanyalah mengalami apa yang sedang terjadi gitu. Pikiran kemana-mana biarin aja, nggak usah dilawan, biarin aja. Misalnya ini merasa nggak nyaman gitu kan, suara ong gitu kan identik dengan keyakinan tertentu gitu kan, nggak nyaman berlawanan dengan keyakinan kita, biarkan aja pikiran begitu, nggak usah dilawan, biarin aja. Bukan di situnya, memang pas saya lagi dengerin ong, kan biasanya saya dengerin gituan biasanya buat ngantar tidur gitu, karena saking denger suara lain saya dengerin ong aja lah. Awal-awal dalam 1 jam pertama udah hampir nyenyak tidur. Sini kok pikirannya jadi kemana-mana nih. Biarin aja kemana-mana, biarin aja, nggak apa-apa. Nah, yang penting Mas Fikri tahu kan pikirannya kemana-mana. Iya tahu. Iya itu sebenarnya kesadaran itu. Kesadaran. Mas Fikri tahu pikirannya kemana-mana, itu kan sadar itu. Oh iya. Iya kan? Bagian dari prosesnya gitu, Master ya. Iya. Nggak apa-apa, pikiran kemana-mana nggak apa-apa, biarin aja. Oh iya. Atau ada pikiran-pikiran yang serem-serem, biarin aja, nggak apa-apa itu. Kita tidak sedang melawan apa yang ada pada diri kita, nggak gitu. Kita hanya mengalami saja. Kita sebagai user aja. Bedanya kalau kita menggunakan smartphone, itu apa yang kita tidak merasakan apa yang dirasakan oleh smartphone kan. Karena kita sebagai user itu di luar smartphone. Coba kalau kita sebagai user di dalam smartphone sendiri, ya kita merasakan apa yang dirasakan smartphone, gitu. Nah, bedanya dengan diri kita sebagai usernya itu tidak di luar diri kita, tapi di dalam tubuh kita sendiri. Jadi jika biasanya kita tidak sebagai user, gitu kan? Kita tidak sebagai user, tapi sebagai tubuh. Nah, ini kita ganti diri kita ini sebagai user yang ada di dalam tubuh kita. Nah, itu namanya kesadaran. Oh iya. Ngerti. Bisa dipahami ya? Jadi pikiran kemana-mana gitu. Tubuh Mas Fikri yang kemana-mana itu diketahui oleh usernya. Usernya ya Mas Fikri sendiri gitu. Enggak ada yang lain ya. Ternyata si Fikri ini pikirannya lagi kemana-mana nih gitu. Gitu. Nah, Kundalini dengan ong tadi itu
jika sering kita lakukan, itu kita sampai kepada apa namanya, kesadaran yang selain lebih luas juga semakin lama gitu. Ya kita sering-sering menjadi sadar gitu. Apa yang terlintas di benak kita menjadi sadar. Ya kita tahu gitu. Jadi perubahan-perubahan perasaan, perubahan-perubahan pikiran, ya kita tahu otomatis gitu. Kita tidak larut dalam situasi yang terjadi. Kenapa kita larut dalam situasi yang terjadi? Karena kita selalu melihat luar diri kita, tidak melihat ke dalam diri kita. Jadi marah sama orang yang dilihat orangnya, gitu, bukan melihat dirinya. Cemburu, ya, yang dilihat objek yang dicemburuin, bukan diri kita sebagai si orang yang cemburu ini. yang dilihat selalu luar diri gitu. Nah, itu yang namanya tidak sadar itu begitu. Selalu melihat luar diri, bukan melihat dalam diri. Ini kan kita user yang terinstal di dalam tubuh ini kan gitu kan. Bukan user yang di luar tubuh. Karena terinstal di dalam diri ya merasakan gitu. Nah, bedanya jika hanya merasakan tanpa mengetahui, itu yang namanya tidak sadar. Gitu. Nah, kalau merasakan sekaligus mengetahui, itu yang disebut sadar. Tahu sebagai user. Gitu. Jadi tahu sebagai administrator. Gitu. Ada yang disampaikan atau ditanyakan lagi? Silakan. Mas Andri mungkin. Semua teknik meditasi itu berpangkal pada satu sebenarnya, Mas. Lebih mengenali diri sendiri gitu ya sebetulnya. Mengenali diri sendiri, ya. Intinya begitu. Pusatnya di situ ya. Tekniknya bisa macam-macam, tapi intinya tuh mengenali diri sendiri. Intinya begitu. Intinya begitu. Nah, mengenali diri ini kan memerlukan energi besar kan gitu. Ya. Karena kembali kepada user tadi itu meniscayakan yang namanya energi besar. Nah, pembangkitan Kundalini ini apa namanya mengupgrade energi yang ada pada tubuh kita. Itu saja sebenarnya. Sebenarnya jika kita dalam posisi yang selalu sadar ya enggak, sebenarnya ya enggak butuh-butuh banget juga untuk pembangkitan Kundalini, itu saja. Intinya begini, jika apa namanya simpul-simpul energi di tubuh kita, simpul-simpul energi di tubuh kita sudah terkoneksi mulai simpul yang paling atas sampai yang bawah terkoneksi lurus gitu, secara meridian gitu ya, yaitu itu kita selalu dalam posisi yang sering sadar dalam 24 jam gitu. Ya intinya itu aja. Sampai pada akhirnya kita sadar bahwa usernya itu sebenarnya satu. Akunnya bisa banyak. Akunnya bisa Andri, bisa Enos, bisa Firman, bisa Fikri, tapi usernya satu. Sampai pada kesadaran itu. Akunnya boleh banyak, tapi usernya satu. Gitu. Sampai pada kesadaran itu. Jadi kalau udah sampai ke kesadaran itu udah dibalik Andre, dibalik Fikri, dibalik Firman, dibalik Enos itu ya, udah yang satu itu. Iya, yang satu itu. Ya sebenarnya kan akhirnya akan mengetahui kan antara Andri dan Enos juga nggak beda. Beda akun aja. Usernya sama sebetulnya ya. Usernya sama. usernya ya kita juga sebenarnya, usernya kita. Makanya saya sebutkan kita ini adalah user user yang masuk ke dalam program gitu kan, lalu terjebak di dalam labirinnya sendiri.
Sampai dan lupa sulit keluar. asli Ya. ya. Sampai lupa Apa? dengan yang asli gitu. Sampai lupa sebagai user. Bahkan ada banyak yang lupa sebagai user. Ya taunya sebagai akun aja gitu. Lupa kalau dia sebagai user. ini mirip film di film Matrix itu loh. Mirip di film Matrix. Jadi kadang film-film itu sebenarnya berlandaskan satu pengetahuan yang tinggi ya, dibikin suatu Iya. Film Matrix, terus kemudian film yang saya beri catatan ya, film Matrix, terus kemudian Lucy, Interception, itu hampir sama itu. Ya. Itu film yang menggugah kesadaran itu. Oh iya, satu lagi apa namanya? Saya lupa filmnya. Nanti saya kirimkan ke grup. Itu bagus itu. Ada yang 4 dimensi itu apa Interstellar apa ya? Interstellar itu belum sampai kepada kesadaran kayak menembus kesadaran gitu, belum ya. Dia hanya pada pengalaman dimensi aja. Dimensi. Pengalaman dimensi aja. Kalau dimensi 4 itu ya hanya kalau yang digambarkan di film Interstellar itu kan begini, si tokohnya itu siapa namanya? Ayahnya Murphy itu kan masih sebagai tubuh yang 3 dimensi, belum tubuh yang 4 dimensi, kan gitu. Yang digambarkannya itu begitu. Tapi sementara ruangnya itu ruang 4 dimensi. Ya. Nah, itu. Tapi itu mungkin itu teknik untuk memahamkan si penontonnya. Mungkin kalau digambarkan si tokohnya ini sebagai tubuh yang 4 dimensi, ya mungkin penontonnya nggak paham juga. Paham, malah pusing malah ya. Kalau 4 dimensi itu kan objek yang terlihat ini kan kotak-kotak kan kayak gambar image itu ya, yang di HP atau di laptop itu kan kalau di zoom itu kan kotak-kotak gitu. Ya. Jadi objeknya itu bisa di zoom juga. Jadi misalnya ngelihat daun gitu di kejauhan sana, di zoom sampai terlihat kotaknya itu bisa itu. Atau suara bisa di zoom. Atau pikiran orang itu bisa di zoom. Semuanya bisa di zoom. Kalau di dunia 4 dimensi itu begitu. Waktu itu ya tumpuk jadi satu, masa lampau, masa sekarang, masa yang akan datang itu tumpuk jadi satu. Ya. Ya objeknya ya tetap ini, misalnya rumah ya, pohon ya tapi nggak sama. Kalau ini kan 3 dimensi nih. Jadi karena bisa di zoom, makanya ya bisa tembus pandang gitu. Bertumpuk-tumpuk gambarnya itu bertumpuk-tumpuk. Kalau nggak ada yang disampaikan lagi atau ditanyakan, Oke, mungkin ya. Kembalikan kepada Mas Andri. Baik, kita cukupkan untuk sesi meditasi kelas meditasi Nusantara pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk terus berlatih. Apabila ada yang ditanyakan bisa di grup. Saya tutup. Sekian, terima kasih Master, Kang Firman dan Kang Andi partisipasi. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.